Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Robiatul Adawiyah, mahasiswi jurusan Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Melalui video ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal tentang manuskrip dan filologi yang merupakan jembatan penghubung antara kekunoan dan kekinian. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah filologi yang diampu oleh Bapak Nida Fadlan, M.Hum. Sebelum membahas lebih lanjut, kita harus mengetahui dulu apa itu naskah kuno. Naskah kuno merupakan warisan budaya adiluhung yang perlu untuk kita selamatkan. Upaya penyelamatan ini kita lakukan agar nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam naskah kuno dapat kita wariskan kepada generasi-generasi mendatang. Nah, kebudayaan-kebudayaan di masa lampau atau masa sebelumnya dapat kita ungkap kembali melalui kajian naskah kuno ini. Naskah kuno dapat dikaji jika kita menerapkan sebuah disiplin ilmu yang disebut dengan ilmu filologi. Menurut Siti Baroroh Bariyat, ilmu filologi sendiri merupakan arti dari senang belajar, senang kepada ilmu, dan kemudian berkembang menjadi senang kepada karya sastra. Menurut Darussuprapta, pengertian filologi adalah suatu disiplin ilmu yang mendasarkan kerjanya pada kajian atau objek tulis yang bertujuan untuk mengungkapkan makna teks dalam segi kebudayaannya. Sedangkan filologi juga dapat diartikan sebagai objek penelitian naskah-naskah lama menurut Edward Jamarish. Berdasarkan pengertian-pengertian yang telah disebutkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa filologi adalah suatu disiplin ilmu tentang naskah-naskah lama dan seluk-beluknya dalam berbagai bidang, baik bidang seni, budaya, sosial, masyarakat, dan lain-lainnya, yang bertujuan untuk mengungkap makna yang terkandung di dalam teks tersebut. Naskah kuno identik dengan teks yang ditulis di atas daun lontar, daluang, kulit kayu, atau kulit binatang, juga di atas batu. Aksara yang mengukirnya aksara kuno, Palawa, Sunda, kuno, Arab Melayu, atau tulisan daerah lainnya. Isinya dapat berupa ajaran, undang-undang, khutbah, puisi lama, cerita prosa seperti hikayat, ataupun sistem penanggalan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penanggalan artinya adalah daftar hari dan bulan. Sedangkan menurut pemahaman masyarakat umum modern, lebih dikenal dengan nama kalender. Nah, kalender ini merupakan deret atau tabel yang berisi hari, tanggal, bulan dalam kurun waktu 1 tahun tertentu. Kalender merupakan sistem pengatur waktu. Sistem penanggalan ini sangat berguna dalam hubungan antar manusia dengan manusia lainnya. Jika kita tidak memiliki sistem penanggalan, maka akan dipastikan bahwa kita akan kebingungan karena kita tidak memiliki patokan untuk menentukan waktu berkegiatan dan lain-lainnya. Dan tentunya kalender yang kita gunakan saat ini merupakan salah satu bentuk transformasi dari kalender kuno di masa-masa sebelumnya. Transformasi sendiri merupakan perubahan bentuk suatu karya sastra ke dalam bentuk lain yang baru dengan menambah, mengurangi, atau mengatur kembali struktur karya sastra yang asli. Di dunia ini banyak sekali macam-macam kalender penanggalan kuno. Di Indonesia, salah satunya ada Parhalaan. Parhalaan adalah sistem penanggalan masyarakat Batak. Parhalaan sangat berkaitan dengan kehidupan masyarakat Batak sendiri sampai saat ini. Parhalaan sering digunakan sebagai penentuan hari baik atau hari buruk, upacara membuat huta, menentukan hari bercocok tanam, serta berbagai upacara lainnya. Tentu saja hal-hal ini tidak bisa dikatakan tanpa didasari pada suatu ilmu tertentu. Nah, ilmu yang didasari pada sistem penanggalan adalah ilmu astronomi dan ilmu astrologi. Masyarakat pada zaman dahulu sudah lebih handal dalam ilmu astronomi dan ilmu astrologi. Karena itu mereka dapat menggunakan kalender secara manual dan dapat membuat sistem penanggalan secara manual tanpa bantuan teknologi yang ada atau yang bisa kita nikmati pada saat ini. Karena masyarakat Batak sangat menyukai ilmu astrologi atau ilmu perbintangan, Parhalaan ini juga menggunakan peredaran gerak dari bintang. Lalu ditentukan dengan jauh dekatnya bintang ini dengan bintang lainnya atau dari bulan.
Hal ini merupakan aba-aba di mana menentukan suatu kondisi pada saat tertentu. Atau bisa juga dikatakan selain berhubungan dengan ilmu astronomi dan ilmu astrologi, parhalaan ini juga berhubungan dengan kepercayaan zodiak. Nah, sistem penanggalan parhalaan yang ada pada masyarakat Batak ini menunjukkan bahwa setiap manusia mengalami perkembangan dan memiliki peradabannya masing-masing, di mana pada awalnya manusia tidak memiliki atau belum mengenal sesuatu hingga pada akhirnya menciptakan suatu kebudayaan yang kemudian menjadi patokan untuk kebudayaan-kebudayaan setelahnya. Oleh karena itu, kebudayaan atau teknologi ada karena adanya manusia yang menciptakan hal tersebut. Seperti masyarakat Batak ini yang sudah lebih dulu mengenal ilmu astrologi dan ilmu astronomi, yang kemudian pada kebudayaan mereka menciptakan suatu sistem penanggalan yang bernama parhalaan. Kemudian parhalaan ini menjadi patokan dan masih digunakan pada masyarakat Batak hingga saat ini. Masyarakat suku Batak tidak pernah lepas dari parhalaan, karena mereka meyakini bahwa kehidupan di dunia ini ada sangkut pautnya dengan alam. Penanggalan ini berfungsi sebagai panjujen ari, yang artinya melihat hari baik dan hari buruk untuk melaksanakan setiap kegiatan. Hari pertama setiap bulan dinamakan dengan Bonani bulan. Biasanya jatuh pada hari bulan mati, sebagaimana juga halnya pada kawasan Nusantara lain, hari baru itu bermula pada hari ketika mataharinya terbenam. Pengamatan dapat dilakukan dengan mata telanjang setelah matahari terbenam karena intensitas cahaya bulan sabit yang masih amat tipis sangat redup dibanding dengan cahaya matahari. Karena masyarakat Batak dahulu belum memiliki alat yang memadai untuk menyaksikan pergantian bulan baru atau new moon, dan pengetahuan orang Batak dahulu belum dapat menentukan posisi bulan secara matematis, maka awal bulan ditentukan dengan cara pengamatan. Ini ada kesamaan dengan penanggalan sistem lunar lainnya, seperti contoh penanggalan Hijriyah. Awal bulan pada penanggalan Hijriyah dapat ditentukan dengan adanya bulan baru setelah bulan dan matahari konjuksi. Sistem lunar atau bulan yang kita kenal pada saat ini merupakan penanggalan yang berbasis pada revolusi bulan. Satu siklus bulan mengelilingi bumi dihitung sebagai satu bulan. Awal siklus ditandai dengan penampakan hilal, yaitu sabit terkecil yang dapat dilihat secara visual. Kalender Hijriyah ini memakai sistem lunar untuk basis perhitungannya. Keunikannya dari penanggalan lainnya adalah penanggalan Batak ini atau kalender parhalaan tidak memiliki angka tahun, akan tetapi memiliki nama hari dan nama-nama bulannya. Penanggalan ini mempunyai 12 atau 13 bulan. Nama-nama bulannya adalah sebagai berikut. Ada Sipahada Sada, Sipahada 2, Sipahada Tolu, Sipaha 4, Sipaha 5, Sipaha 6, Sipaha Pitu, Sipaha 8, Sipaha Sia, Sipaha 10, Li, Hurung, dan bulan ke-13 disebut dengan Lobi-Lobi atau Lumadu. Penanggalan Batak memiliki 30 hari dalam satu bulan dan hari-hari dalam suku Batak memiliki namanya masing-masing. Inilah salah satu keunikan dan perbedaan dengan kalender lainnya. Berbeda dengan kalender internasional yang penanggalannya ditulis dengan angka-angka atau tabel-tabel, parhalaan ini ditulis dengan lambang-lambang yang mempunyai arti tersendiri. Bentuk parhalaan ini adalah persegi panjang terbagi atas jumlah petak-petak bujur sangkar yang letaknya secara horizontal dan vertikal. Jumlah petak yang letaknya horizontal 30 buah dan yang vertikal 12 buah. Petak-petak ini yang berjumlah 12 secara vertikal menunjukkan jumlah bulan dalam setiap tahunnya. Sementara petak yang berjumlah 30 secara horizontal menunjukkan jumlah hari pada setiap bulan dalam 30 hari. Berarti perhitungan parhalaan masyarakat Batak bahwa satu tahun terdiri dari 12 bulan dan setiap bulannya terdiri dari 30 hari. Selanjutnya setiap hari terdiri dari 24 jam yang masing-masing nama hari itu mempunyai namanya sendiri-sendiri. Nah, itulah penjelasan mengenai kalender parhalaan yang digunakan dalam kebudayaan Batak.
Secara garis besar, para halaan ini sangat membantu suku Batak hingga masa sekarang. Walaupun usianya sudah sangat tua, akan tetapi kalender ini masih sangat relate atau masih dapat digunakan pada kondisi yang ada saat ini. Itu artinya masyarakat pada masa kuno atau masa sebelum-sebelumnya telah mempelajari suatu ilmu yang bernama ilmu astronomi dan ilmu astrologi dengan sangat baik, yang mana mereka belum memiliki sebuah teknologi yang canggih seperti masa sekarang, akan tetapi mereka bisa membuat suatu sistem yang akurat dan bisa berguna untuk masa-masa setelahnya. Nah, ide-ide semacam inilah yang dapat menjembatani kita dari hal-hal kuno menuju teknologi-teknologi yang baru. Teknologi yang ada atau segala sesuatu yang ada pada masa ini tidak lepas dari pengetahuan yang kita dapat pada masa-masa sebelumnya. Semua ini ada karena ada manusia pada zaman kuno atau zaman dahulu yang telah memulai sebuah pengetahuan tersebut. Dan tidak dapat kita pungkiri bahwa masyarakat pada zaman kuno telah lebih dulu mengetahui tentang ilmu-ilmu yang kita bisa nikmati saat ini. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui ilmu-ilmu tersebut atau kebudayaan-kebudayaan tersebut adalah melalui naskah-naskah kuno, mempelajari ilmu filologi dan mengkaji apa yang ada di dalam naskah tersebut. Hanya sayangnya naskah kuno yang berbentuk teks cetak dengan muatan aksara dan bahasa daerah yang sulit diapresiasi menjadi kendala tersampaikannya muatan atau budaya-budaya pada naskah kuno tersebut. Dengan demikian, perlu upaya untuk mentransportasikan naskah kuno menjadi bentuk baru yang dapat diterima bagi masyarakat dan penikmat sastra. Dan salah satu transformasi yang ada pada contoh ini adalah transformasi dari sistem penanggalan kuno menjadi ke dalam bentuk kalender yang ada sekarang. Jarak budaya dan bahasa pembaca hari ini dengan naskah kuno menjadi dinding tebal tidak tersampainya konten yang ada pada naskah kuno. Sayangnya, karya-karya sastra yang berbentuk naskah itu kini hanya disimpan dalam bentuk naskah transliterasi di perpustakaan dan museum saja. Tak ada yang membacanya kecuali para filolog, mahasiswa, dan sarjana sastra. Sementara isi karya tidak pernah tersentuh oleh masyarakat awam. Padahal karya-karya tersebut sangat layak untuk diapresiasi seluruh kalangan masyarakat, terutama kalangan pelajar sebagai pewaris budaya bangsa. Terlebih, banyak kekayaan naskah kuno Nusantara telah diakui oleh World Heritage oleh UNESCO. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melestarikan naskah-naskah kuno. Jika di antara kalian ada yang menemukan sebuah naskah kuno atau tulisan-tulisan lama, jangan lagi menganggap itu sebagai suatu hal yang keramat dan menyeramkan. Karena naskah-naskah kuno berisi hal-hal yang bisa bermanfaat untuk masyarakat ke depannya. Maka dari itu, penting juga bagi kita untuk mulai menanamkan kecintaan kepada naskah kuno, karena dengan menanamkan kecintaan kepada naskah kuno, kita juga telah menanamkan kecintaan kepada budaya bangsa dan budaya-budaya di masa lampau yang akan berguna untuk ke depan. Dan juga kita tidak harus menjadi filolog untuk mulai mencintai dan melestarikan sebuah naskah kuno, karena pada saat ini sudah banyak lembaga-lembaga atau pemerintahan yang menunjang pembelajaran naskah kuno, seperti yang terdapat pada Perpusnas, Kastara, dan web-web lainnya. Di Perpusnas sendiri telah tersedia lebih dari 3.000 naskah kuno yang telah dilestarikan. Dan juga telah terdapat satu lantai khusus yang memuat naskah-naskah kuno yang telah dilestarikan, mulai dari tulisan di atas daun lontar, daluang, kulit kayu, kulit binatang sudah terdapat di sana. Dan juga tulisan-tulisan tersebut tersedia dalam beberapa aksara. Ada ukiran aksara kuno, aksara Palawa, aksara Sunda kuno, aksara Arab Melayu, dan tulisan daerah lainnya.
kandungan-kandungan yang terdapat dalam naskah-naskah kuno yang ada di Perpusnas juga bermacam-macam. Ada yang isinya berupa ajaran, ada yang isinya berupa mantra-mantra atau mantra-mantra atau undang-undang, khotbah, puisi lama, atau cerita-cerita daerah lainnya. Sekian yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.